Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu program pemberdayaan perempuan dari masyarakat mandiri. Dan bersama saya telah hadir Mbak Sri Sugiasti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri ini adalah Ketua Ikhtiar Swadaya Mitra. Betul. Dan ternyata Swadaya Mitra sendiri itu punya nama masing-masing. Iya, masing-masing dari pendampingan masyarakat mandiri. Kebetulan di zona Madinah ini namanya Ikhtiar Swadaya Mitra Sumber Rezeki Zona Madinah Jampang. Oh gitu ya. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang di Cianjur namanya beda, yang di Sukabumi beda, di Bogor beda. Jadi banyak ya. Ada di beberapa Indonesia ini. Kemarin kita juga baru kumpul 1 tahun sekali itu pertemuan 1 tahun sekali ISM di seluruh Indonesia ya. Tadi saya sudah sedikit perkenalkan. ISM ini adalah Ikhtiar Swadaya Mitra, salah satu program dari dampingan masyarakat mandiri. Sebelum ada ISM ini, kita pertamanya itu mitra ya, calon-calon mitra itu nanti ada kriteria khusus untuk mereka bisa membentuk satu kelompok. Kelompok ada beberapa kelompok dibentuk induk kelompok. Dari induk kelompok, beberapa induk kelompok baru nanti dibentuk ISM. Gitu. Nah, sekarang kalau bicara mengenai ISM sendiri Mbak, ini kan program pemberdayaan perempuan. Iya. Kenapa termasuk program pemberdayaan perempuan? Apakah berarti mitranya semua perempuan, sasarannya, atau pengurusnya semua perempuan? Memang utama dari pemberdayaan di masyarakat mandiri dikhususkan untuk ibu-ibu ya, kaum perempuan, untuk mengangkat harkat dan martabat mereka yang memang sudah punya usaha dan juga bisa mengembangkan usahanya untuk membantu di keluarga mereka masing-masing. Kebanyakan memang perempuan, tetapi ada juga yang peternak ikan itu laki-laki, tetapi tidak terlalu banyak, paling 5% aja sih laki-laki. Dan itu kalau kita membahas tentang mitranya. Iya, mitranya, tetapi kalau pengurus memang semua perempuan. Dan itu semua pengurusnya itu diambil dari setiap kelompok, karena pemilihan ISM itu kan di kelompok, di induk, pemilihan ISM ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya dipilih oleh mitra sendiri. Nah, sampai di tahun 2013 ini, iya. Gitu ya, itu ISM sudah berdiri berapa lama? ISM-nya November besok 2 tahun. 2 tahun. Iya. Jadi ini ISM ini lembaga lokal yang besar ya, bicara besar. Global. Ini bukan hanya sumber rezekinya ini. Iya. Tapi yang ISM itu kan lembaga lokal dari masyarakat mandiri. Setelah berdiri lembaga lokal 1 tahun, baru bisa berbadan hukum koperasi. Berarti tahun ini khusus untuk sumber rezeki zona Madinah Jampang ini sudah 2 tahun ISM berdiri. Kalau berbadan hukum koperasi baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Iya. Gitu. Alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah. Insya Allah sahabat-sahabat ini juga berdoakan bersama-sama ISM ini juga semakin lancar, semakin semangat para mitranya untuk lebih produktif. Amin. Nah, Mbak Sri, saya juga ingin tahu memang ini dikelola sendiri begitu ya? Iya, dikelola sama pengurus masyarakat. Iya. Itu mereka koperasi, itu berarti menjual apa saja atau ada jenis koperasi tertentu? Lembaga lokal ISM ini itu mitra kita itu kebanyakan pedagang seperti pedagang bubur, pedagang nasi uduk, pedagang sembako, itu yang memang sasarannya. Pertamanya kan memang ada kriteria khusus untuk bisa menjadi mitra dari ISM. Pertama itu mustahik. Mereka yang mustahik tetapi yang punya usaha. Yang punya usaha. Jadi untuk mengembangkan usaha. Jadi kalaupun mereka punya usaha tetapi bukan mustahik, itu tidak masuk dalam kriteria di ISM ini.
Jadi gimana caranya, motivasinya sih untuk mereka bisa mengembangkan usaha mereka gitu kan? Karena di ISM ini dari dampingan masyarakat mandiri kita tuh tidak cuma diberi pembiayaan terus selesai, tetapi ada pertemuan setiap minggunya, itu harus ada pertemuan. Di pertemuan itu kita harus membahas gimana motivasi kita untuk mengembangkan usaha, dan juga ada kultumnya. Kultum pun dari mitra, materi dari pendamping atau dari pengurus, tetapi kalau kultum nanti mitra yang harus berbagi. Jadi sama-sama kita membutuhkan dan sama-sama belajar di dalam pertemuan jadi kelompok. Maksudnya mereka juga belajar antar mereka, iya, gitu, meskipun sebenarnya materi tetap dari pengurus, tapi mereka juga yang menyampaikan. Iya, mereka belajar untuk bisa tampil ya. Kebanyakan kan ibu-ibu kan, apalagi khususnya di daerah yang ada sekarang ini itu kita kan ada 200 mitra, ada di berbagai kecamatan. Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Parung, dan Tegal. Jadi ini kalau bicara di regional, ya keseluruhan lokalnya itu semuanya ada 4 desa. Orang-orangnya orang awam semua, Mbak. Jadi mereka tuh yang belum ngerti apa-apa. Pernah persyaratan kan ada latihan wajib kelompok, itu kan belajar kita mengenal apa sih dompet duafa, terus kita nih sebenarnya ada di jejaring mana gitu kan. Ini kan pemberdayaan, ini kan ekonomi ya. Jadi itu mereka belajar, kadang-kadang mereka takut, belum kita tanya apa-apa mereka sudah pergi duluan gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya pemberdayaan dari masyarakat mandiri dompet duafa, mitra kita yang tadinya takut ketemu sama orang banyak, sekarang mulai memberanikan diri dan berani tampil gitu. Terus Mbak, alhamdulillah. Jadi, yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka dapatkan tidak hanya bisa mengembangkan usaha, iya, tapi juga pengembangan mental mereka, iya, gitu, kepribadian mereka. Iya, betul. Sekarang kan kita juga ingin tahu, ini kita bicara secara umum dulu ya, Pak. Yeah. Itu sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya, terus bagaimana pendekatan kepada mereka. ISM sendiri kalau tadi berdiri 2 tahun, itu kan waktu yang masih relatif baru. Anak kecil gitu, mereka juga masih baru belajar jalan, masih tertatih-tatih. Tapi ternyata di 2 tahun itu mereka ISM ini sudah berhasil merekrut mitranya sedemikian banyak. Nah, itu adalah prestasi sendiri, Mas, kan? Sebenarnya kita tidak dilepas sendiri ya, ada dampingan dari pendamping masyarakat mandiri yang memang semua ini ISM ini tergantung dari pendamping sih sebenarnya. Pendampingnya memang memacu kita untuk harus bisa. Jangan pernah katakan tidak bisa. Kita harus bisa. Walaupun kita perempuan dan walaupun kita ibu rumah tangga, tetapi kita harus bisa. Jadi seperti itu, ada motivasi yang buat kita semangat gitu ya. Tapi kan sekarang mungkin ya terbiasa sehari-hari mungkin hidup yang pas-pasan. Iya, betul. Kemudian banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dari keluarga, dari lingkungan gitu ya. Mana sekarang tidak dipungkiri kebutuhan hari-hari ini dengan harga yang semakin naik. Seakan-akan seperti tidak terkejar begitu. Dan perempuan ini kadang-kadang juga itu adalah PR besarnya dia, karena dia yang di rumah, yang memanage keuangan, pendapatan dari suami, tapi juga harus nanti dialokasikan ke pos-pos yang tersedia. Itu kan juga tidak mudah. Iya, betul. Nah, apakah ada waktu begitu untuk belajar mereka, sementara hari-hari pekerjaan rumah mereka banyak? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur sekali ya sama Allah, dengan ada pemberdayaan ini banyak mitra kita yang bersyukur, tidak mengeluh, mereka cukup mencukupi untuk kebutuhan mereka, tidak juga memungkiri kekurangan, pasti namanya manusia, tapi gimana caranya kita bersyukur. Allah kan bilang banyaknya bersyukur nikmat akan ditambah. Ya, jadi seperti itu aja. Adalah satu kata yang seperti kata magic begitu, gitu ya, seperti magic dari Allah itu mukjizat. Kekuatan itu sebenarnya untuk hidup seperti ini ya. Sekarang ini apa-apa serba mahal,
itu kita harus punya kekuatan memang dari Allah. Memang harus banyak bersyukur. Karena kalau kita ngeluh, ya pastilah kurang terus. Betul ya. Mbak Sri, kita akan lanjutkan perbincangan dengan kita. Setidaknya sahabat itu sudah mengerti sedikit apa itu ISM dan apa yang dilakukannya. Berikutnya kita akan bahas, Mbak, apa saja sih sebenarnya tahap-tahap pendekatan kepada kaum mitra ini. Selalu bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat TV, kita lanjutkan perbincangan kita tentang sekarang tahap-tahapnya ya Mbak. Tahap-tahapnya untuk bagaimana sih ISM ini menjalankan program-programnya. Tapi sebelumnya ada yang menarik Mbak. Tadi salah satu dari kriterianya adalah mereka yang punya usaha. Sementara usaha itu kan pada saat mereka belum bergabung di sini, gitu, belum sebagai mitra, itu pastinya mereka juga masih belum lancar dalam usahanya. Ada yang mungkin baru 2 bulan, terus bulan ketiga dia tutup, tapi bulan keempat ada modal sedikit dia buka lagi. Apakah seperti itu juga termasuk bisa menjadi mitra? Sebenarnya sih visi misi ISM ada di lembaga lokal ini melepaskan masyarakat, khususnya masyarakat Jampang, dari ketergantungan mereka ke bank keliling ya. Karena sudah banyak bank keliling itu udah menjadi lingkaran setan di daerah Jampang ini. Jadi kami pengurus ISM merasa prihatin kan melihat usahanya buka tutup karena buka tutupnya itu yaitu karena mereka harus tombokin terus kan untuk setoran di bank keliling itu, karena kalau nggak bisa nggak bisa libur kan dengan bunga gitu. Nah di ISM ini kita ada pinjaman Qardul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan dan kepercayaan. Jadi mereka misalkan pengajuan pembiayaan 500, mereka angsur pun 1 minggu sekali 500. Jadi nggak ada bunga, tetapi diwajibkan untuk menabung dan infak. Nah, perbedaannya gitu, bedanya. Seperti koperasi simpan pinjam begitu. Kalau kami ini koperasi Ikhtiar Swadaya Mitra yang sekarang ini yang sudah berdiri, koperasi serba usaha, bukan simpan pinjam. Ya jadi beda ya dengan simpan pinjam. Tapi dia juga menanamkan semangat berinfak ya? Iya diharuskan infak sama nabung. Karena pembelajaran sih berbagi ya. Nah, jadi bukan cuma mereka menuntut untuk hak mereka, tetapi mereka juga bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Infaknya itu juga bukan untuk orang-orang, bukan untuk pengurus, tetapi untuk mitra, dari mitra untuk mitra. Jadi itu nanti untuk membantu mitra yang lain, yang sakit, yang melahirkan, gitu kan, yang meninggal, gitu. Jadi kita keluarkan dari infak, jadi untuk mitra dan dari mitra. Nah itu mereka selama ini, jadi itu berarti juga sudah berjalan selama 2 tahun atau selama berdiri sebagai koperasi berbadan hukum 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun berjalan. Dan itu semua anggotanya, kalau kita bicara Ikhtiar Swadaya Mitra Sumber Rezeki di daerah Jampang ini, itu ada berapa anggota? Anggota kita alhamdulillah sudah ada 200 di 4 desa. 200 di 4 desa. Nah itu apakah itu masih sudah mencapai target atau masih kurang dari target? Ada yang mencapai target, ada yang masih sedang-sedang saja, dan ada yang masih kurang. Jadi memang berbeda-beda. Masih, dan itu masih pasti perlu pendekatan. Iya, masih terus harus ada pendekatan dari pengurus. Masih ada harus motivasi, karena kita selama ini kan ada pelatihan-pelatihan, ada pertemuan-pertemuan gitu. 1 bulan pengajian itu tidak hanya mengaji, tetapi juga ada motivasi yang lain gitu. Nah, sementara usaha mereka ini kan beragam. Iya. Itu untuk memberikan motivasi itu, apakah mereka juga dibekali di bidang usaha mereka? Misalnya
yang secara khusus untuk program mereka, bagaimana mereka bisa berinovasi atas produk-produk mereka, meningkatkan kualitas produknya. Iya seperti itu sih pelatihannya Juga ya, mengacu ya, lebih mendekati seperti itu, karena kan kalau kita adakan pelatihan tetapi mereka belum tahu, yang mereka belum pernah tangani, mereka juga bingung kan. Jadinya kita mengadakan pelatihannya seperti itu, yang mendekati seperti itu. Karena pendekatannya pasti langsung seperti apa yang mereka. Iya, mereka rasa. Untuk tenaga pengajarnya, apakah cukup dari pendamping yang ada di IASM ini atau juga didatangkan dari luar seperti instruktur tamu gitu? Ada khusus untuk kemarin itu pelatihan kue ya, aneka macam cake. Kalau orang kampung kan bingung Mbak, namanya cake itu, apalagi rainbow cake, bingung kan nyebutnya, juga mereka bingung apa sih gitu. Tapi kemarin pernah kita ada pelatihan dan kita cari dari luar untuk pengajarnya, gimana caranya kita bikin rainbow cake atau kue tar atau kue pengantin. Antusias mereka bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, karena mereka orang mustahik ya Mbak, jadi mereka juga bingung. Mereka pernah bilang gini, saya nggak pernah nyangka kalau kita tuh bisa seperti ini, karena tadinya cuma mitra, pikir mereka sama dengan pembiayaan lain, bayar udah gitu kan. Ternyata memang beda. Dari pemberdayaan ini memang benar-benar mengangkat harkat martabat perempuan khususnya, untuk bisa membantu mengurangi beban yang ada karena sembako naik, segala macam naik, anak sekolah, tuntutan macam-macam. Alhamdulillah mereka bisa hidup Layak. apa adanya dan layak ya. Nah, Mbak Sri, kalau misalnya tadi kan yang direkrut itu harus punya usaha. Iya. Kalau mereka yang usia produktif tapi belum punya usaha dan ingin bergabung di sini, apakah ada tempat lain atau divisi lain yang menangani ini, atau mereka diberi pelatihan dulu atau bagaimana? Kalau kita memang yang benar-benar sudah usaha ya, kenapa kita sasaran kita yang sudah usaha, karena mereka kan sudah lebih tahu ya rinciannya harus gimana, modal untungnya gimana gitu kan, jatuh bangunnya mereka sudah kebal istilahnya kan. Tetapi kalau yang baru mau itu dikhawatirkan di masyarakat, penyakit masyarakat kita kadang-kadang gini, pengajuan untuk usaha karena belum usaha, tetapi udah ada uang, ada kebutuhan lain, akhirnya karena akad kita kan harus yang usaha. Betul. Jadi kita tidak bisa menyalahi akad yang sudah ada. Gitu. Berarti sebelumnya harus ada screening. Iya, harus ada rincian, mereka mustahik atau tidak. Membuat proposal Pertama sih KTP, terus kita survei ke rumahnya, usahanya gimana, omset dia berapa sih nih, keuntungan mereka berapa sih nih, gitu kan, per harinya aja, jangan per bulan. Kadang-kadang bingung kalau ditanya, Ibu berapa keuntungannya sebulan? Bingung mereka, sebulan tuh banyak. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka dihitung semua. Kadang-kadang kan keuntungan bersih itu kan sisa-sisa dari ibu-ibu semua pengeluaran. Itu mereka nggak. Jadi per hari aja. Per harinya berapa? Mereka per harinya ada yang 15.000, ada yang 10.000. Nanti kan bisa kita kalkulasikan dalam 1 bulan gitu aja. Nah Mbak Sri, sekarang tahap-tahapnya, kita ingin tahu dong tahap-tahapnya itu apa sih yang dilakukan di IASM ini pada mitra? Tahap kami ke calon mitra ya. Calon mitra itu KTP dan KK. Langsung kita survei ke rumah, apakah mereka masuk mustahik, karena ada pendapatan per bulan dari suami mereka. Kalau kita mustahik itu 1 juta ke bawah itu sudah mustahik, berarti kan belum mencukupi. Jadi yang kita rekrut jadi mitra itu yang 1 juta ke bawah pendapatan suami. Tetap ya, jadi itu yang kita rekrut bisa jadi mitra yang mustahik dan berusaha gitu. Nah, kemudian IASM sendiri punya program-program tetap selama sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, mungkin ada yang harus dilakukan program-programnya. Ada, IASM ada program-program kita kemarin seperti pengajian bulanan untuk seluruh mitra ya, karena kan kalau pertemuan kan setiap minggu ya. Berarti 4 desa berkumpul di satu tempat. Biasanya kita di zona ya, di tempat yang sudah mereka tahu, dan kita juga ngambil ustadz dari luar untuk pencerahan, terus motivator juga dari luar. Kita adakan games, pokoknya kita bikin senang ibu-ibu seperti anak-anak lah gitu. Jadi mereka benar-benar tetap semangat. Bicara soal semangat Mbak, itu kan harus dipicu dan tidak boleh kita juga berhenti, karena itu sebenarnya kuncinya.
Pernah tidak mereka berkompetisi, artinya berkompetisi secara sehat, bikin bazar begitu atau seperti festival-festival kecil yang mereka bisa memamerkan karya-karya mereka? Sering kita ikutan. Kita kemarin pernah ada di acara Dompet Duafa Milad itu, kita bawa semua pedagang di sini. Kita bawa pedagang yang mereka memang dagang khusus, memang mereka dagang soto ayam, soto daging, soto mie ceker. Kita bawa ke sana dan mereka menjajakan makanan mereka dan juga kerajinan-kerajinan lain gitu. Kita juga punya usaha bersama, telur asin bikin sendiri, aneka kue, ya udah itu kita bawa semua. Mereka juga kita ajak ke tempat-tempat seperti itu, sering kalau ada itu. Mbak Sri, itu kan tadi bicara bagaimana hasil-hasil yang kita peroleh dan itu semua menyenangkan. Tapi pastinya kan ada kendala, gitu ya, tidak lepas dari kendala dan itu sebenarnya ujian juga menempa kita untuk juga ikut semangat untuk memberikan ilmu-ilmu yang berguna untuk mereka. Mbak, sahabat anak itu juga pasti ingin tahu kendala seperti apa itu dan apa sih harapan ke depan ISM ini untuk masyarakat. Apakah angka 200 orang itu tadi harus bisa meningkat? Kita akan lanjutkan lagi saat ini bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat-sahabat TV, seperti yang tadi kita bicara panjang lebar dengan Mbak Sri bahwa memberikan atau berbagi ilmu itu pasti juga ada kendalanya ya Mbak. Gitu. Apalagi ini niatnya mengajak mengajak teman-teman ini untuk ayolah melepaskan diri dari bank keliling. Itu paling susah. Itu yang paling susah. Iya, paling susah. Seperti lingkaran setan yang sudah susah untuk dilepaskan. Nah, kendala lain apa Mbak? Artinya yang Pak itu tadi sulit, tapi kan ini kita tidak pernah bosan. Harus. Dan akhirnya sekarang, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit mereka bisa melepaskan. Jadi adanya di kita. Nah, cuma kan tadi ada istilah mengajukan proposal. Ya, mengajukan pembiayaan. Mengajukan pembiayaan dan mereka punya kewajiban untuk membayar, untuk mengangsur. Mengangsur. Tapi namanya orang usaha. Baru belajar pula gitu. Pernah nggak sih ada macet? Banyak. Gitu sementara kan. Kalau kita ingin tahu, sahabat-sahabat itu juga ingin tahu ini pembiayaan di sini dari zakat produktif, zakat yang harus dikembangkan ya, bukan zakat yang harus dihabiskan selesai, tetapi ini kan ada satu bentuk harus dikembangkan. Nah itu yang tadi ada Mbak peristiwa ini macet segala macam. Ada banyak mitra kita ada 10% yang macet ya, yang macet. Apa yang dilakukan oleh ISM? Kalau ISM melihat mitra yang macet-macet, ya kita nunggu jadinya ya, nunggu mereka untuk bisa, karena ini kan memang sudah dari akad awal kita tanggung jawab untuk membayar. Kalau misalkan mereka nggak bayar itu kan kasihan yang lain, jadi tertunda untuk pembiayaan yang lain. Tapi walaupun macet, walaupun agak-agak sulit, walaupun mitra sudah kadang-kadang suka marah-marah, suka bilang ini kan uang zakat, saya juga berhak dong, saya nggak harus mengembalikan. Tetapi inilah PR dari pengurus ISM, gimana caranya untuk menjelaskan kepada mitra dari hati, dari hati ke hati, biar mereka juga paham dan bukan salah paham. Jadi kan enak sama enak. Nah itulah kita pengurus memang harus punya trik tersendiri untuk menghadapi mitra kita yang seperti itu. Kemampuan untuk pendekatannya persuasif begitu, itu kan tidak mudah. Iya, betul. Setiap pribadi yang kita jumpai pun beragam. Iya. Apalagi di sini yang diangkat teman-teman untuk dipercaya untuk mengelola, jadi mengurus ISM ini pun juga punya kepribadian yang beragam.
ini punya PR yang besar. Iya, betul. Nah, bentuk trik yang paling sederhana untuk pendekatan ke para mitra ini seperti apa? Ya, kita menyadarkan saja, Mbak. Kita sadar aja, kita juga sama-sama kan. Seperti saya juga dulu sebelum jadi pengurus, saya juga mitra biasa yang memang juga bertanggung jawab untuk mengembalikan walaupun ini memang uang zakat. Kita bilang sama mitra, emangnya mau selamanya kita harus ada tangan di bawah? Kapan sih kita pengennya? Kan lebih baik tangan ada di atas. Sekarang kita oke, hari ini kita bisa menerima, tetapi harusnya besok-besok kita yang memberi. Seperti itu sih. Bahasanya bahasa biasa sajalah yang mereka mengerti ya, bahasa sehari-hari yang mereka lebih menyentuh gitu ya. Karena kalau dikasarin juga, kalau kita paksa harus bayar, itu malah mereka pergi. Karena mereka bilang ini uang zakat. Memang betul, memang uang zakat, memang ada hak mereka di sini. Jadi kalau kita terlalu menuntut untuk mereka bayar itu agak sulit. Nah, Mbak, berarti pendekatannya adalah dengan cara mungkin berbagi pengalaman, Iya. gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang akhirnya bisa hidup layak, begitu ya, dan bersyukur sekali akhirnya visi dari pengentasan kemiskinan ini untuk bangkit menjadi pribadi mandiri, menjadi masyarakat yang mandiri, insya Allah juga bisa tercapai. Ada satu banyak yang saya dengar, mungkin dia dulu bekerja di kebun orang yang biasa saja, tapi sekarang dirinya sudah bangkit dan akhirnya bisa membantu membina desa yang kerap bangkrut misalnya, seperti itu. Untuk Mbak Sri sendiri punya pengalaman yang menarik? Iya, pengalaman pribadi saya seperti itu, Mbak. Saya dulu di RT saya dibilang orang miskinnya ada 2, saya dan satu lagi. Itu tertera ya, setiap ada bantuan BSL yang sekarang tuh saya dapat karena memang itu saya termasuk. Tapi dari ada pemberdayaan di masyarakat mandiri, alhamdulillah, yang tadinya saya mustahik, yang tadi saya menerima dari pelatihan, dari motivasi. Dulunya saya dagang juga ngambil sama orang, keuntungan paling 1.000-2.000 dari satu barang. Waktu itu Mbak dapat berapa? Sehari itu kadang kan saya ngambil barang seharga 3 juta. Nanti 3 juta itu 1 bulan harus kita setorkan. Jadi dalam satu barang itu saya ngambil paling 1.000 atau 2.000. Paling keuntungannya 150.000. Tetapi kan lebih banyak kita setor ke orang. Selama 5 tahun saya seperti itu. 5 tahun? Iya, setelah ada pemberdayaan, semua berubah. Saya bisa merasakan, sekarang saya tidak dapat bantuan dari RT saya, sampai ibu kepala desa sampai bilang, masa sih mustahik kayak gitu? Saya bilang, ibu lihat saya sekarang, coba ibu lihat saya dulu. Pasti ibu percaya saya mustahik, saya bilang gitu. Alhamdulillah dari pendampingan masyarakat mandiri, pemberdayaan ini benar-benar mengangkat harkat dan martabat. Jadi kita tidak harus selalu meminta, tidak harus mengeluh. Dan ini adalah satu motivasi, ya bukti. Sahabat TV, dari pengalaman Mbak Sri kita bisa belajar banyak bahwa sebenarnya semangat dalam diri itu adalah penentu ya Mbak. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau Mbak Sri sendiri berasal dari desa Jampang atau dari 4 desa itu Mbak Sri berasal Jampang. dari desa Jampang. Iya. Dan waktu itu mustahiknya ada 2, salah satu adalah Mbak Sri. Iya. Nah, apakah Mbak Sri juga berhasil mengajak mustahik satunya untuk? Alhamdulillah berhasil juga. Sekarang juga dia bukan seorang mustahik lagi. Dan di RT saya sekarang sudah tidak ada mustahik. Alhamdulillah di RT-nya. Dan itu juga bisa inilah bentuk dari ke RT-RT lain. Bentuk dari pemberdayaan yang saya terima. Luar biasa ilmunya, bukan hanya kita diberikan pembiayaan, tetapi kita belajar bertanggung jawab, disiplin, amanah, jujur. Itu yang harus kita memang
laksanakan sebagai muslim memang ya. Tetapi kan kalau di masyarakat luas itu banyak bantuan dari pemerintah, P2KP banyak dulu juga pernah ada, tetapi nggak sampai di tengah jalan lepas. Karena apa? Ini kan uang pemerintah, jadi nggak usah bayar. Seperti itu. Dan memang mungkin mereka tidak memberikan kain, Iya. tapi ikannya. Iya. Gitu. Dan si penerima ini pun Jadi keenakan. jadi terlena. Ketergantungan. Gitu. Nah, Betul. motivasi ISM ini harapannya tuh ya, ISM ini ke depannya mitra kita pengennya mitra dari dampingan masyarakat mandiri itu tidak lagi terlena dan tidak lagi ketergantungan sama lembaga. Jadi mereka harus bisa usaha dan mandiri, maju dan mandiri. Jangan selalu jadi mustahik, jadilah mustahik. Nah, Mbak, sekarang Mbak Sri yang dari dengan masa lalu, Iya. masa lalu adalah sebuah pengalaman Iya. ya untuk terus mengacu ke masa depan. Apa sih yang dirasakan begitu sekarang dipercaya menjadi ketua? Apa yang Bahasanya ingin disampaikan? itu ya, luar biasa ya, Allahu Akbar, Subhanallah. Saya tidak juga harus menyombongkan diri karena memang ini mungkin sudah Allah yang atur. Mungkin kemarin saya harus seperti itu, ya saya terima dengan ikhlas. Saya kerja dengan ikhlas, cerdas, dan harus bertanggung jawab dan tuntas. Itu semua bagian dari skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya menjalankan. Oke, amin. Dan insya Allah semua berkah ya, Mbak. Amin, amin. Mbak Sri sebagai yang dipercaya melalui SN ini mengantarkan perempuan-perempuan lain juga bisa berhasil seperti Mbak Amin. Sri, gitu ya. Amin, ya Rabbal Terima kasih Mbak Sri sudah Iya, berbagi. sama-sama. Sahabat Zakat TV, kita jangan terlena dengan apa yang diberikan begitu saja oleh kita, tapi juga harus kita kembangkan, begitu ya Mbak. Dan itu adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat. Dan sahabat Zakat TV melalui program Suara Perempuan Muslimah ini, saya juga mengajak kita semua untuk terus mendukung mereka, para mustahik, agar bersuadaya menanggapi keterbatasan. Dan selalu bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah dengan episode selanjutnya yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak.